Mbok kene Pak Mbah nanti. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai untuk tugas sejarah tentang reformasi dan orde baru pada zamannya Pak Soeharto. Juga itu kan Pak Soeharto. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amar Wibowo, nama saya Samsul Lantikunor, nama saya Rasyadin Kumor, nama saya Asyad, nama saya Rasyadin. Dan bacaan yang dulu Nama saya Ibu Esa Hedi Agung, kelahiran Bonggol, bertempat tinggal sekarang mulai dari tahun 1994 sampai sekarang, menjadi guru selama 40 tahun 10 bulan. Kami sudah pensiun selama 10 tahun. 10 tahun 4 bulan. 10 tahun 4 bulan. Pertama-tama diangkat di SD Batik Gede Sate, tempatnya ibunya Amar, itu yang mengajar juga haji. Adiknya Amar yang Mas Amar juga pernah haji, adiknya juga tapi yang satu masih kecil kan ya sudah pensiun. Ibunya, budenya, paknya yang ada saya tahun 74 itu sudah mulai pengangkatan CPNS, calon pegawai negeri sipil. CPNS calon pegawai negeri sipil mulai 1 Februari 1974. Lalu diangkat menjadi pegawai negeri 1 April 1975. Terus berhaji bekerja selama 28 tahun menjadi guru, diangkat kepala sekolah pertama kali di SD 5 berarti Gede Pulak Toro selama 5 tahun sampai mulai 2 September 2002 sampai 2007. 2006 mengampu di SD Batik Gede 1 merangkap. Dari 1 tahun di SD Batik Gede 1 merangkap di SD 2. Kepala SD Batik Gede 2 Pak Haji Karjin pensiun. SD 1 Pak Haji Anwar Majadi pensiun. Pak Haji Anwar Majadi ya suami dari Utun sampai 2014. 1 Desember 2014 saya mulai pensiun sampai sekarang 10 tahun pensiun. Ya, semenjak dipimpin oleh Pak Harto sih memang lancar-lancar saja. Waktu itu gajinya 1.350 rupiah. Gaji guru 1.350 rupiah. Perjalanan dari Bate sampai Mayong belum ada kendaraan sama sekali. Yang mempunyai kendaraan roda 2 hanya 3. Paknya Amar, namanya Pak Sohidi, terus almarhum Mbah Marno, terus Pak Tsunami masih hidup, Mbah Marno sudah meninggal, Pak Sohidi juga sudah meninggal. Kalau mau bepergian dari Bate ke Mayong, jalan kaki dulu sampai di Pasar Gandu, kurang lebih 7 kilo. Jalan kaki, nanti dari Pasar Gandu sampai ke Mayong itu naik tukar jadi 5. Angkatan bersama-sama itu 5 orang.
Pertama kali yang diangkat hanya dua orang putri. Yang satu namanya Ibu Sutilastyo Wardani dari Sleman, Jakarta. Yang satu saya sendiri, saya asli Lombok, ikut Kabupaten Jepara. Ibu Sutilastyo Wardani dari Sleman, Jakarta. Menetapnya di Kedung Sari, tapi maaf sudah meninggal nak, Ibu Sutilastyo Wardani. Baru pensiun 2013, pensiun 7 tahun, 2020 sudah memutuskan sakit berat. 2006 gaji harus mengampu di SD Batik Gede 1 pas dari Batik 5, Tulak Soro, daerah Pegunungan. Kalau dari sini ya lebih dari 5 kilo SD Tulak Soro itu. Kadang-kadang bingung. Kalau dilihat dari sini kelihatan, SD-nya kelihatan kalau dilihat dari sini. Dulu jalan kaki juga, kalau Mbak Kardono itu jalan kaki. Saya kalau mengajar dari sini sampai SD 1 jalan kaki bos. Belum punya motor. Punya motor itu mulai 76. Itu saya pergi Astrea. Waktu itu ya cicilannya 128.000 selama 5 tahun. Terus tahun 1983 suami ibu semula sih kumpul di SD 1, ada pengangkatan kepala sekolah, Pak Haji Mas Jadi diangkat kepala sekolah di Bendang 3 selama 20 tahun. Mas Dedi semula di SD Batik 3 yang sekarang pom bensin ini itu dulunya itu SD Batik 3 hanya beberapa tahun karena muridnya banyak yang masuk ke MI, terus direkrut, gurunya juga dibagi karena muridnya tidak ada, muridnya dipindah ke SD 1. Pak Haji Mas Yadi menjadi kepala sekolah di Bendang 3 mulai 1983 sampai dari 2003, berarti 20 tahun menggantikan Pak Sunani. Pak Sunani pensiun, tapi sekarang masih hidup. Yang Pak Kasih-Kasihnya meninggalnya di 2019. Aku harus mengampu 3 sekolahan. 3 sekolahan itu mulai dari SD 1 2002, di SD Batik Gede 5 itu 2002 sampai 2007. 2006 mengaku SD Batik Gede 1 karena Pak Haji Mas Yadi pensiun. Baru 1 tahun di SD Batik Gede 1, digaji harus mengaku di SD Batik Gede 2. 1 September 2007 selama 2 tahun sampai 2008. Setelah ada pengangkatan kepala sekolah, saya menetap di SD 1 sampai pensiun 2014. SD 2 diganti Pak Suparjan. Pak Suparjan menjadi kepala sekolah kurang lebih 4 tahun lah. 2011 Pak Parjan diangkat menjadi pengawas di Jatim 2. Lalu Jatim 2 kembali ke Jatim 1. Jatim 1 meliputi 10 SD, SD Batik Gede 1, SD Batik Gede 2, SD Batik Gede 3,
SD batik gede 4, SD batik gede 5. SD batik gede 3-nya tidak ada karena sudah direkrut tadi. Gurunya putri-putri, yang laki-laki hanya guru olahraga, namanya Pak Siwi Suharsono 2011 dari Sukoharjo. Terus penjaganya namanya Pak Jono, penjaga SD 1. Gurunya putri-putri semuanya. Bu Suciati, Bu Suciati, Guru Biati, Bu Supilasya Wardani, Bu Hartini, Bu Ponida, Bu Surya Guru Agama, terus Bu Surya Guru Agama, Bu Sari itu bahasa Inggris ada sebentar. Terus Mbak Eni, Bu Sita Resmi, Andari Ani, itu yang lihat takakti, tapi sekarang sudah masuk P3K kok terus misalkan dunia. Pak Roni itu satu-satunya yang DTT selama 20 tahun terus. Entah sekarang sudah kader entah belum, saya belum pernah bicara. Karena ekonomi milik untuk mas sekolah, gajinya BTT itu spiro. BTT hanya 300.000. BTT itu 300.000, kurang uang honorer. Jadi BTT-nya ada 4 orang satu SD. Karena SD 1 itu muridnya banyak, 300 anak, kelasnya AB, kelas 1 AB, kelas 2 AB. Sekarang sudah direnovasi, sudah 3 kali mungkin. Tahun 2010 mendapat 1 lokal untuk kelas 6, 2011 mendapat lagi 1 lokal untuk kelas 5. Sekarang itu baru semua, rehatan semua ini, yang SD 1. Yang di Tulak Soro, muridnya kurang dari 100, hanya 3 RT. RT Minengan, RT Bukit, dan RT Tulak Soro. Paling pol dari kelas 1 sampai kelas 6 muridnya hanya 85 anak. Itu Tulak Soro. Karena SD-nya terpencil, waktu itu anak-anak belum pakai seragam merah putih, itu belum. Istilah pinggiran, bocah pinggiran. Lalu orang tua atau wali murid, aku kumpulkan para bapak, para ibu, mari kita membangun untuk memajukan pendidikan anak-anak. Terus diadakan seragam merah putih itu. Tidak ada yang pakai sepatu kan, nyaker. Wali murid diberi pengarahan supaya orang tua ada pengertian lah, sedikit banyak bisa membelikan seragam, supaya dengan keseragaman itu dicicil. Ada yang mau istilahnya nalangi, dicicil. Istilahnya apa ya? Tukang berpakaian itu, terus dicicil sehingga terjadi keseragaman. Terus seragam, kalau Senin Selasa kan merah putih, terus Rabu Kamis itu batik itu keri-keri, terus Jumat Sabtu pramuka. Kalau gurunya Senin Selasa pakaian kaki, Senin Selasa kaki, Rabu Kamis batik troso, Jumat pramuka, Sabtu PGRI. Pakaian korpri itu dipakai setiap ada upacara hari besar dan setiap tanggal 17. Itu pakaiannya korpri. Kalau sekarang lain lagi. Sekarang itu setiap hari pakaiannya ganti.
Sekarang pakaiannya setiap hari ganti putih hitam, terus lurik, terus rosok, terus ada lagi pakaian nasional, apa? Pakaian adat itu belum? Nah, itu hari Jumat, hari Sabtu PGRI. Mana hari ini? Jadi untuk perkembangan sekarang memang jauh lebih jauh. Waktu Bu Kadi mengajar itu belum ada uang bos, masih ada urunan pom G, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, 200 rupiah. 200 rupiah sebulan urunannya per anak 200 rupiah. Terus lama kelamaan 500 rupiah, 200 untuk tabungan wajib, yang 300 untuk membeli kapur, untuk kebutuhan sekolah lah, untuk alat-alat tulis sekolah, tempangannya ngomong. Lalu setelah saya di SD Tulak Soro 2002, belum ada listrik kan? Belum ada listrik. Lalu orang tua, wali murid, aku kumpulkan. Mari Bapak Ibu, berhubung di SD kita ini belum ada listrik, kasihan anak-anak kalau menulis tidak kelihatan. Lebih-lebih di bawah lereng-lereng gunung, jadi gelap. Orang tua murid aku kumpulkan, lalu iur 50.000. Pada waktu itu yang namanya Mbah Masru, sesepuh Tulak Soro, kami mohon tolong Mbah Masru, sesepuh Tulak Soro sudah wafat, anaknya penjaga sekolah namanya Yasin. Dia bakti juga puluhan tahun menjadi penjaga. Terus aku juga tidak malu, enggak malu. Demi untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kita, aku juga beli genteng kaca. Genteng kaca waktu itu ya berapa ya? 1.500. Sekarang 25.000. Beli neon yang panjang, kan ada neon seperti lilin ya Nan. Nah, terus ono puterane. Aku tidak takut dan aku juga tidak malu. Sambil berjalan pakai jas hujan, pakai helm. Nanti di sekolah dipasang bersama-sama penjaga dan Pak Muslim guru agama. Pak Muslim sekarang sudah tiada. Aku tidak takut, tidak malu, demi kebutuhan sekolah kita. Lalu orang tua wali murid iur 50.000 supaya sekolahnya ini bisa terang gimana. Tiap satu lokal diberi 2 neon, yang satu di depan papan tulis, di atas papan tulis, yang satu di belakang, supaya kelihatan terang. Tidak ada kernet. Nek tas ya kudanan banyak tos itu. SD-nya dekat dengan sungai. Lalu Mbak, aku atur kali Mbak sesepuh tadi, Mbak tolong dibuatkan pagar bambu. Di SD Tulak Soro dibuatkan. Kasihan Mbak, anak-anak bermain kepleset jatuh ke kalen. Parit kan ada parit sebelum di tata rapi dengan apa yang ngarani ya, sing letter U belum. Sebelum itu kan tidak ada pagar, gelundung, anak-anak ada gelundung, terus dibuatkan pagar, tak beli paku, nggak awar-awar. Setelah itu terus anak-anak lama kelamaan orang tua murid usul
Bu, kok beli seragam seperti SD-SD yang lain? Ya, tinggal mengikuti. Tapi Bapak Ibu harus sanggup dan tanggung jawab. Ramadan, terus akan olahraga pun demikian, nyicil nah, nyicil, diangsur. Akan olahraga, aku pesan di Desa Pringtulis. Ya, Desa Pringtulis, aku pesan di Desa Pringtulis. Merah dan oranye. Nah, SD 1 kan kuning dan biru. SD 1 kuning dan biru. Nah, SD 5 atasnya merah dan oranye, bawahnya biru, ada poletnya oranye. SD 5. Lalu anak-anak pun siap demi kemajuan, juga rela untuk berlatih bersama-sama. Terus dari bapak guru pun demikian. Kalau ada kegiatan-kegiatan, saling mengisi, saling tukar pengalaman, saling ya wis pokoknya di mana ada kekurangan, yang lain bisa membantu. Seperti Pak Roni itu kan guru GTT SD 1, 20 tahun. Mulai 2003 ya, sampai 2003 sampai 2003. Entah Jakarta atau belum, saya nggak tahu. GTT dulu bayarnya berapa? 2.500. Palingannya Pak Joko, Pak Kadudi, Pak Garman, Mbak Bidaya, Pak Rumani. GTT sesasi 2.500. Itu bensinnya merah kurang. Dan sebelumnya maaf, ini ada pertanyaan yang dari sekolah. Iya. Akan dibacakan oleh saya. Iya boleh. Insya Allah kalau Mbak bisa menjawab, aku jawab. Kalau tidak bisa ya maklum. Iya. Peristiwa reformasi tahun 1998 yang berdampak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat itu apa yang terjadi di daerah Anda dan apa yang Anda lakukan? Kalau di desa kami ini sih tenang-tenang saja, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah. Mungkin kalau ada masalah kan di daerah kota, di daerah pedesaan ayem, tidak ada apa-apa. Kalau yang di daerah Nalumsari gimana, Pak? Daerah Nalumsari tenang. Berarti mulai masalah itu di daerah Jepara kota. Di daerah Jepara kota, di daerah mana ya? Daerah Domas apa? Mana ada pemilu kayak lu? Ada pemilu antar keluarga. Di daerah Domas. Nek Batik Gede kan masalah antara Moryologo dan Batik kan masalah apa, pertandingan sepak bola itu, perorangan. Masalah perorangan menjadi sebab sampai desa ngono lho nang kono. Kalau di daerah desa ini tenang-tenang, tidak ada masalah apa-apa. Kalau pada saat krisis moneter yang terjadi akibat mata uang menurun dan utang luar negeri meningkat, menyebabkan daya beli masyarakat turun. Hal itu menyebabkan marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Nah, bagaimana kondisi ekonomi pada saat itu dan antara gaji dan kebutuhan pokok Anda lebih besar mana? Kebutuhan gaji, kebutuhan pokok dan gaji. Saya kira dulu itu gaji sedikit, nah tapi kebutuhan pokok kan banyak, lebih-lebih para petani. Hasil pertanian merosot, tidak ada apa ya, tidak ada harganya. Hasil tani merosot,
lebih-lebih pupuk harganya mahal, tapi hasilnya merosot seperti padi, ketela pohon itu merosot. Jadi banyak para petani mengeluh. Nek daerah sini kan tidak ada petani berambang, terus petani padi. Di sini kebanyakan tanamannya teh, ketela pohon dan tebu. Soalnya di daerah pegunungan, Bos. Kalau di daerah Dorang, Paren itu daerah pertaniannya banyak yang padi. Kalau di sini jarang yang menanam padi. yang ketela gitu. Kebanyakan ketela, jagung, dan tebu. Tebu biasanya 2 kotak 10 juta, sekarang hanya 6 juta. Harganya pupuk mahal. Pupuk 1 sak 200 sekarang. Nah dulu kan pupuk itu memang kalau sekarang beli pupuk harus pakai kartu tani. Kalau yang tidak pakai kartu tani tidak diperbolehkan. Boleh tapi harganya lebih mahal. Ya, pakai kartu tani 1 sak harganya 135. 1 sak. Itu toh pakai kartu tani. Kalau tidak pakai kartu tani ya lebih mahal lagi. Gitu. Kalau kondisi ekonomi Jepara pada saat itu, apakah industri mebel yang diekspor ke luar negeri menggunakan harga dolar, jika dirupiahkan apakah mendapatkan keuntungan berlipat? Sekarang itu, waktu dulu seperti adik ibu juga pernah mengekspor barang-barang ukir-ukiran, tapi dengan adanya pengiriman itu uangnya lambat dikirim ke Indonesia. Iya lama, hanya sekali, tidak mau lagi-lagi. Ibaratnya duit mandek, dilakukan hanya sekali tok. Anak Kuningan kan enggak, lebih baik bakul Kuningan daripada ekspor ukir-ukiran. Barang sudah nyampe ke negara sana, tapi uangnya enggak ditransfer ke Indonesia gitu loh. Di samping gitu ya, iya tenaga kerja ini naik Pada peristiwa reformasi itu banyak demonstrasi yang turun ke jalan mengakibatkan kondisi mencekam pada saat itu. Para demonstrasi ingin Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Bagaimana TNI Polri mengatur begitu banyak massa yang begitu besar? Apa langkah yang diambil TNI Polri pada saat itu? Itu kejadian Trisakti sih Bos. Jadi Bu Guru enggak terlalu enggak terlalu mendalami orang desa, misalnya orang desa. Kalau ada kabar-kabar seperti itu hanya bisa berdoa semoga negara kita ini tetap tentram dan aman gitu. Hanya bersolawat bersama. Kalau ibu-ibu muslimat kan nanti di pondok-pondok yasinan, hanya bersolawat bersama. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang aman, tentram, dan rakyatnya tidak kisruh gitu. Apakah langkah pengamanan dan pengandalan TNI Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Nek saiki kok kaya bertolak belakang ya. Nek saiki ku Polri mbek TNI kan kaya bertolak belakang. Nek dilihat dari segi dari YouTube itu loh. Dari siaran-siaran. Nek sekarang kayak bertolak belakang. Tujuannya tidak beda. Tapi nek dulu sih aman-aman saja. Enggak seperti sekarang ini. Mungkin karena hukum ya. Karena hukum yang ya itu tadi
hukum di negara kita ini kan semakin iya ya, karena uang. Nah, karena uang sehingga hukum di negara kita ini seakan-akan orang yang bodoh terlalu terinjak-injak, yang diangkat derajatnya orang yang tinggi dan banyak uang, iya kan? Tapi sekarang ini kan ya dikatakan seperti itu lah. Dulu juga ada seperti itu. Wong sing ora salah tetap dihukum, wong sing salah malah dibebasno. Di mana-mana juga ada seperti itu. Iya, karena uang itu. Ya istilahnya apa ya? Nyogok gitu. Mula saat ini udah jenenge negara hukum ya. Anjan kudu adil, apa itu pejabat tinggi nah anjan ora bener, korup ya tetap dihukum, ditangkap sesuai undang-undang, kayak gitu. Dari beberapa presiden tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari pengalaman siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik dan apa alasannya? Nek badur itu ya sare, tapi jujur. Tapi kondisi badannya seperti itu. Terus Pak Habibie itu memang orangnya cerdas. Pak Habibie memang orangnya cerdas. Nek Pak Tri Sutrisno orangnya halus seperti Pak Jokowi. Pak Presiden Soeharto itu memang tepat untuk mengangkat derajat lebih-lebih para guru. Para guru yang gajinya sedikit lalu diangkat oleh Mbah Dur dengan kenaikan gaji berapa ya? Kenaikan gaji 100%. Mbah Dur. Nek Pak Jokowi kemarin kan untuk pensiun 12% untuk pensiun. Nah, waktu guru menjadi guru, kenaikan pangkat itu setiap 4 tahun sekali. Tapi ada juga KPO, kenaikan pangkat otomatis tanpa diuji. Kalau dulu 4 tahun mau naik pangkat ujian, mau 4 tahun ujian. Terus ada KPO, kenaikan otomatis tidak ujian. Dari 2D ke 3A saja ujian. Seperti kepala sekolah dulu. Kepala sekolah juga ujian. Tapi sekarang kan anggaran sekarang dari kepala sekolah. Pada waktu bukan sih diangkat kepala sekolah juga ujian. Kepegawaian, korpri, sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dites. Ya tes lesan juga tes tertulis. Jadi presiden yang terbaik itu menurut dengan Pak Soeharto. Nek menurut kula memang zaman Pak Harto itu ancen sembarang larang di Indonesia. Ya mergo karena ekonomi mau. Dan Pak Harto terus waktu Pak Harto 2009. Dan Pak Harto siapa ya? Habibie. Habibie sih, tambah dur sih ya. Badur itu hanya sebentar kok. Badur itu sebentar. Tapi orangnya disiplin. Badur itu memang orangnya disiplin. Kemana-mana harus didampingi oleh putrinya yang perempuan itu. Megawati itu bisa apa ya lagi? Megawati itu pasti nggak buka buku sejarah.
itu orangnya halus. Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu juga orangnya halus. Di masyarakat juga ya terjun ke lingkungan. Biasanya kadang-kadang ada bencana-bencana terus langsung turun ke lokasi seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan rakyat tidak pandang bulu gitu. Pak Jokowi itu tidak pandang bulu. Pak Jokowi juga mengakui bahwa beliau orang tuanya juga tidak ada orang pejabat, tidak. Pak Jokowi mengakui bahwa dia juga dari keluarga kecil, tidak seperti Pak yang Pak Habibie kan memang orangnya intelek, bisa buat kapal pesawat terbang. Habibie dan untuk apa namanya, untuk masalah gaji dari presiden Pak SBY sampai sekarang yang menurut Mbak gajinya naik drastis dan turun drastis di mana? Maksudnya di presiden berapa? Presiden Soekarno, Presiden RI yang pertama dinamakan Bapak Proklamator. Terus selama 10 tahun Pak Harto mulai 68 diangkat jadi presiden 68 sampai 98. Berapa tahun? 20 tahun. 5 periode, 4 periode. 4 periode. Ya, 4 tahun. Yang pertama itu Pak Harto itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan itu terus Pak Tri Sutresno. Dan Pak Tri Sutresno terus Pak Habibie. Pak Habibie juga pernah menjadi wakil presiden. Terus dari Pak Habibie saya itu kan terus mana itu yang bisa pisah wakil Pak Habibie bisa pisah. Pak Tri Sutresno itu saya nomor 3 terus diwakili karo Hamengkubuwono 10. Terus Megawati presiden kelima ada Mega. Indonesia kan itu mau Pak Bung Karno, terus Pak Harto, ya, terus Pak Harto, Pak Habibie, terus Bu Mega, Pak SBY, terus Bu Mega, Badur, Berbadur, terus Pak Jokowi, ke-7. Jadi ke-8 Pak Prabowo ini. Pak Prabowo itu ya rakyat, berkesan. Hanya di bulan sekolah saiki itu, ya wong laut kok dipabrik sak mono. Gawane kumpul sing mau nelayan di mangan apa. Tidak hanya satu tempat. 30 kilometer itu dipagri karo bambu-bambu itu. Engko nelayan di mak apa? Hasilnya kok kono dipagri, tak bisa mencari hasil nelayan. Saiki ya wis ya itu mau nang sekarang muga-muga Indonesia ini banyak orang yang jujur gimana? Banyak orang yang jujur, masyarakatnya hidup makmur, di samping mono. Bagi orang-orang yang kurang mampu setiap ada bantuan ini diharapkan untuk pemerataan. Tapi kadang-kadang malah sih wis juga ya cinta no, isi randu yang malah rantu berana datane ngono lho. Terus dengan alasan tidak mau disuntik apa nanti meneh? Vaksin. Ya ini tak akan menemui
Bapak tidak tak tahu disuntik tak gelem, dia tak tahu untuk bantuan. Ada juga sing wis entuk terus, sing tak tahu untuk ora tahu untuk terus. Padahal dia ada izin, Pak, iku ya butuh dana sekolah ya. Sampai kuwi dedil. Ponakku sing kono lho nang sing keluar di sini. Saiki wis kerja ndek pabrik. Ku ndek bae izin ku ora tahu untuk bantuan. Las. Dengan alasan tidak mau disuntik vaksin. Padahal nek pemerataan kan yo senajan orang kok disuntik vaksin dan diparingi yo matur nuwun apabila wonten jenenge wis wong tuwa iki wis ra ana kabeh baik aku wis ra ana baik putri wis ra ana iki lulus Pak STM terus kerja itu mangan itu nyandang itu sekolah bolone yang malaikat pisan lho nang di aku kok iku wis bapak iku boran dengan gunungnya nak dilagi. Kalau kerja yang tua nih nggak tahu milihnya sih nggak kemana lho. Jadi bocah ya udah dia ya. Kalau di emang, yang ya di samping itu ya anjing gaya ini nih. Punya roti sudah. Itu tuh ya saat ya. Saya ya usaha alhamdulillah nggak bisa kerja. Enggak ngerti sambil nggak bisa kayak melahirkan. Yeah. Dari kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Don karena sudah membawa jalan. Amin. Mudah-mudahan lancar ya Bu semuanya. Ini laporan di sekolah masing-masing. Sekarang wis kelas berapa? Kelas 3. Nah, kelas 3. Dari laporan masing-masing, mudah-mudahan lancar, diridhai oleh Allah, lekas lulus. Nek lulus ada rezeki bisa melanjutkan apa yang jadi anak-anak. Orang tua atau tinggal masyarakat pikirannya lancar, tertib, disiplin, aturan sekolah kudu diunut, jangan melanggar aturan, tidak baik. Aku juga nggak senang melihat anak-anak sebenarnya gambar ini. Nah, kasihan orang tua, sekolah banyak ongkosnya, lebih-lebih orang tuane cari sana cari sini, kasihan anak-anak. Hormati bapak ibu, jangan lupa waktu dolan ya dolan, wayah mantuk wayah sholat menengadahkan tangan setiap waktu sholat nanti wudhu supaya pikirannya jernih. Memohon kepada Allah, berikanlah aku dengan pikiran yang cerdas. Insya Allah orang tuaku bisa membiayai aku sekolah lancar, dan orang tuaku diberi kenikmatan kesehatan, diberi rezeki yang lancar, bisa membiayai aku sekolah sampai aku nanti bisa kerja, bisa membalas budi orang tuaku. Sana ibu menolak, supaya sholat mohon ampun, dongakno bapak ibu lancar, banyak digawe, do rezeki sing halal barokah, rezeki sing wong beling, nek wong beling sampean kepira, wong kok senengane buyuk nggawa pedang sing semene berbarane kena dijaring, apa wong tuane enggak nelongso bos nelongso kan? Iya. Jangan dilakukan itu. Iki lho putu ponaan tak kandhani wis bapake wis ra ono. Tak kon dadi ambil bapak sing tangkemen kok antri wong tuwa enggak kok wis ra ono. Mimpin adik-adik kasihan ibu, Mbak Putri wis baik iku nek karo aku. Nikah ya dhisik baik iki. Dene wis sudah ono, sudah Kalimantan, satu-satunya Pak D dan tidak ada. Dia masih muda, tinggal budenya, anaknya 2 perempuan semua. Anaknya 4 ya? Ya? Anaknya 4. Sing ono. Cowok 1, cewek 3. Ya, sing Pak D. Nggih. Sing budhe kono kan loro sih. Budhe ta. Budhe ta. Enggak
Bengi adik wis apa? Nek ibu tugas bengi, tak tahu tugas bengi. Benar, tutup dulu, LPS dulu. Ya wis Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, mantap sih.